Halo sahabat sehat RS Tebet, kembali lagi di podcast kita. Hari ini kita akan membahas tentang nyeri. Mungkin dari sahabat RS Tebet di sini semua ada yang pernah ngerasa ada nyeri punggung, ada nyeri lutut atau nyeri badan-badan ya, dan tidak tahu nih cara penanganannya gimana. Nah, hari ini kita kedatangan dokter ahli manajemen nyeri yang ada di klinik nyeri RS Tebet ini, yaitu Dr. Idewa Ketut Sidarta SPAN FIPM. Halo dokter, selamat Halo. datang di podcast RS Tebet ini dokter. Terima kasih. Oke dokter, dok mungkin di sini masih banyak masyarakat yang belum familiar ya dok ya, terhadap sebenarnya apa sih klinik nyeri itu? Mungkin bisa dijelaskan dokter. Klinik nyeri adalah sebuah klinik yang sifatnya multidisiplin ya, karena emang nyeri ini kan dipelajari oleh banyak bidang disiplin ilmu kedokteran ya. Karena itu kita memerlukan suatu integrasi yang terpadu di antara multidisiplin. Karena itu akibatnya nyeri ini merupakan suatu masalah yang memang sebaiknya kita diskusikan secara multidisiplin. Baik. Jadi klinik nyeri sebuah klinik khusus untuk menangani keluhan pasien mengenai nyeri yang sifatnya multidisiplin. Oke dokter, jadi sebenarnya di klinik nyeri itu fungsinya bukan hanya untuk menghilangkan rasa sakit sementara ya dok, jadi bisa untuk manajemen seterusnya gitu dok, atau bagaimana dok kalau di klinik nyeri ini? Oh ya, yang pertama tujuan dari klinik nyeri inilah bagaimana kita menegakkan diagnosis ya. Untuk menegakkan diagnosis ini tentunya kita perlu kolaborasi ya, jangan hanya dari satu sudut pandang saja ya. Karena diagnosis ini menentukan 50% dari terapi ya. Dengan adanya integrasi terpadu antara multidisiplin, kita harapkan kita bisa menegakkan diagnosis yang tepat, yang nantinya pada akhirnya akan memberikan terapi yang efisien, aman, nyaman, dan ekonomis untuk pasien tersebut. Oke, baik, berarti lengkap sekali ya dok di klinik nyeri ini. Nah, Ya. kalau di klinik nyeri sendiri itu dok, biasanya yang datang itu pasien-pasien yang keluhan nyerinya seperti apa dokter? Ya, mayoritas pasien populasi dunia ini ya, itu 80% itu pasti pernah mengalami nyeri punggung. Oke. Ya, bahkan di Amerika itu data statistik menunjukkan bahwa angka absen tertinggi itu disebabkan oleh nyeri punggung. Ya. Zaman sekarang ini apalagi dengan adanya gadget ini ya, ini sering sekali kita fokus pada alat ini bisa menyebabkan nyeri pada daerah leher, kepala ya. Kemudian juga ada nyeri bahu, nyeri sendi dan siku ya, lagi musim padel sekarang ya. Iya dong. Ya, gerakan-gerakan forehand, backhand itu bisa menyebabkan nyeri pada siku bagian luar dan bagian dalam ya. Juga kalau ibu-ibu yang suka masak rendang ya, 3 kilo sampai 5 kilo ya. Itu juga gerakan seperti gerakan forehand itu juga bisa bikin nyeri pada daerah siku bagian dalam. Ya, saya kira cukup banyak juga selain nyeri-nyeri kronis seperti nyeri bekas luka operasi ya. Itu kadang-kadang sayatan operasi bisa menyebabkan perubahan pada fascia otot. Nah, itu menyebabkan nyeri yang kronis. Kronis, berkelanjutan berarti ya dok ya. Nah, itu tadi kata-kata kronis itu sebenarnya berarti kapan masyarakat itu harus sebaiknya memulai untuk konsultasi terkait nyerinya itu ke klinik nyeri ini nih dok? Kira-kira kapan? Pada dasarnya nyeri itu simple ya, sederhana. 80% nyeri itu bisa sembuh sendiri, ya bahkan tanpa obat, hanya cukup istirahat ya, atau dengan obat-obat yang bisa dibeli di toko obat ya. Tapi perlu diwaspadai ya, bila nyeri ini mungkin dengan obat tidak hilang-hilang ya, atau sering kumat ya, juga kalau sangat mengganggu aktivitas sehari-hari ya, apalagi disertai dengan defisit neurologis. Itu sebaiknya sih dikonsultasikan ke profesional. Di dalam intervensi nyeri ada istilah red flag. Red flag itu sebenarnya suatu istilah untuk menandakan bahwa kita nggak boleh melakukan intervensi, ya. Karena mungkin ada kisah yang lain di balik keluhan nyeri pasien itu, ya. Misalkan contohnya ada nyeri kepala yang intensitinya makin lama makin berat, ya. Atau kalau dia berbaring makin berat, ya. Jangan-jangan ada proses di otak yang sangat membahayakan pasien ya, yang keluhannya cuma nyeri ya, padahal itu perlu ditegakkan diagnosis yang tepat ya sebelum kondisinya menjadi berbahaya. Oke, baik, berarti
Kalau sudah ada tanda-tanda tadi ya dok ya, Iya. red flag itu ya dok ya. Kalau di klinik nyeri RS Tebet sendiri ini dok, penanganannya itu seperti apa? Tadi kan udah jelasin itu ya, berarti lebih lengkapnya seperti apa dok nanti kalau ada yang orang pasien-pasien yang berkonsultasi itu seperti apa dok? Ya, pertama tadi ya, kita berusaha menegakkan diagnosis ya, dengan model kolaborasi antar multidisiplin. Kita harapkan kita bisa menegakkan diagnosis dengan tepat ya. Kemudian penata laksanaannya juga multimodalitas ya, nggak hanya masalah dengan obat-obatan farmakologi saja atau non farmakologi seperti rehab atau exercise. Bahkan kita akan bisa melibatkan multidisiplin yang lain, misalkan masalah dokter gizi atau psikiater untuk membantu terapi tadi ya. Intinya adalah bagaimana pasien bisa mendapatkan terapi yang tepat, aman, nyaman, ekonomis, sesuai dengan diagnosis yang sudah kita tegakkan. Oke, berarti ini ya dok ya, tepat sasaran gitu ya ke sumber nyeri, bisa kolaborasi dengan dokter spesialis lainnya ya dok ya, gitu ya. Pasti ya, pasti ya. Jadi kita harapkan dengan kolaborasi ini kita bisa memberikan diagnosis yang tepat dan pilihan terapi yang tepat ya, multimodalitas sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Mungkin terakhir nih ya, sebelum menutup ya dok ya, apa ada pesan dokter terhadap masyarakat nih yang sering menahan nyeri terus malah minum obat dari luar, obat-obatan tanpa resep dokter atau dosis dari dokter? Itu ada pesan nggak dok? Mungkin bisa langsung disampaikan dokter ke masyarakat. Jadi jangan terlalu khawatir dulu ya. Pada prinsipnya nyeri itu simple, sederhana. 80% nyeri itu bisa sembuh dengan sendiri. Tapi jangan lupa ya, nyeri itu adalah sebuah alarm inflamasi. Nah, inflamasi itu ada dua, ada yang adaptif itu seperti misalkan Anda kena gores pisau ya, kemudian terjadi proliferasi dan sembuh dengan sendirinya secara sempurna. Tapi juga ada yang maladaptif. Nah, inflamasi yang maladaptif ini kelak bisa menjadi persisten, menetap dia. Ya. Nah, itu yang bisa kadang-kadang dia recurrence ya, jadi istilahnya acute on chronic exacerbation ya. Pada kasus-kasus di mana nyeri sudah sangat mengganggu ya, karena nyeri akan menurunkan kualitas hidup seseorang ya, bisa mengganggu tidur ya, bisa mengganggu aktivitas ya. Misalkan seorang atlet yang bisa biasanya berlatih 5-6 kali seminggu, tapi karena dia nyeri mungkin harus mengurangi porsi latihannya sehingga akan mengganggu personal base-nya ya. Tentunya kalau sudah seperti itu ya, sebaiknya Anda berkonsultasi ke profesional. Saya kira demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Dewa atas insight-nya buat para sahabat podcast di RS Tebet ini ya, teman-teman. Berarti bagi sahabat sehat yang mengalami nyeri leher, bahu, punggung ataupun nyeri kronis yang tadi sudah disampaikan ciri-cirinya, bisa langsung nih berkonsultasi di klinik nyeri di Rumah Sakit Tebet. Nantinya akan ditangani oleh tim dokter yang multidisiplin tadi ya, berkolaborasi antar dokter berpengalaman dengan pendekatan interventional pain management. Nah, nantinya akan bisa berkonsultasi di Rumah Sakit Tebet. Di informasi dan pendaftaran WA-nya ada di 0878 7201 6439. Ingat, nyeri itu tak perlu ditahan, solusi tepat adalah intervensi yang terarah sehingga akan menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik. Saya Dr. Safira, sampai jumpa di podcast Kesehatan RS Tebet berikutnya. Terima kasih. Ya.